Setelah kembali dari perjalanan di Belmont, Louis merasa ada beban dalam hatinya yang lepas. Dia sudah menyatakan perasaannya pada Helen. Memang saat itu Helen tidak menjawab apa-apa, tapi dia sandarkan dirinya dalam dekapannya seolah menerimanya. Louis mau hubungannya kali ini tidak dianggap main-main. Dia akan menegaskan sikapnya. Dari sekian banyak hubungan dan wanita yang ditemui, Louis tidak ragu bahwa wanita seperti Helen adalah yang selama ini dicarinya. Masa bermain-main dan bersenang-senang sudah lewat. Louis merasa telah menemukan tambatan hatinya. Dengan reputasi tentang wanita yang kurang menguntungkan baginya, Louis merasa harus berbuat lebih dari sekedar berlaku mesra dan romantis pada Helen. Bila dia tidak ingin Helen lepas darinya, maka dia harus mengikatnya. Louis sudah berpikir matang-matang. Dia merasa apa yang perlu dilakukan saat ini adalah melamarnya. Namun dia bingung bagaimana cara memulainya. Bila salah langkah, mungkin Helen malah akan ragu dan menolaknya. Louis melamunkan hal itu saat berada di klub Moldena City di tengah teman-temannya yang lain sedang berdiskusi berbagai hal bersama. Rasanya aku perlu seorang penasehat, pikir Louis. Setelah pembicaraan bersama dalam grupnya selesai, Louis langsung menghampiri Edward di klub tersebut. Ed, apa kita bisa bicara berdua sebentar? Kau tidak buru-buru kan? Oh, tidak, aku sedang santai, jawab Edward. Ada apa? Sepertinya dari tadi pikiranmu ada di tempat lain. Aku perlu saranmu sedikit. Tentang apa? Kau serius sekali, Edward tertawa. Begini, menurutku kau di antara teman-teman yang paling berpengalaman dalam masalah ini. Jadi mungkin kau bisa membantuku memberikan saran dan cara pendekatan yang terbaik. Pendekatan? Ini masalah lobby bisnis atau politik? Edward tersenyum. Kalau dua hal itu mungkin aku lebih ahli, aku tidak perlu saranmu. Louis menyombong. Ini tentang wanita, lanjut Louis. Kalau hal itu kau yang lebih ahli. Edward makin tertawa, tapi perasaannya mulai tidak enak. Kalau hanya untuk kencan atau bersenang-senang mungkin iya, tapi kali ini berbeda. Katakan saja apa yang sedang kau rencanakan dan siapa itu. Mungkin kau tahu, belakangan ini aku dekat dengan Helen. Edward mulai menahan nafasnya dan bersiap mendengar hal yang tidak ingin dia dengar. Kalian sedekat apa? Tanya Edward. Cukup untuk membuatku yakin dengan perasaanku. Edward terdiam, lalu bertanya, kau sudah menyatakan perasaanmu? Louis mengangguk. Dan? Tanya Edward. Nada bicaranya sudah berubah, tidak seperti tadi yang penuh tawa. Louis mengangkat bahunya. Helen tidak mengatakan apa-apa, karena itu aku mau lebih meyakinkan dia. Aku ingin melamarnya. Edward berusaha menyembunyikan raut wajah yang sangat terkejut setelah mendengar itu. Dia palingkan wajahnya dan memutar badannya dari Louis, berpura-pura mengambil minuman. Louis, kau tidak bisa main-main dengan masalah itu. Aku tidak main-main, karena itu aku minta saran darimu. Kalau aku salah bersikap, aku takut dianggap main-main. Edward hanya diam terpaku. Batinnya sesak. Kau kan sudah pernah melamar Mary. Ya, meskipun mereka mungkin berbeda, tapi kurasa ada kesamaan untuk cara paling tepat melakukan hal ini. Lalu Edward terlihat seperti sedang berpikir, terdiam untuk beberapa saat, dan dia hanya bisa mengatakan, maaf Louis, aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Louis melihat wajah Edward yang menjadi tegang. Padahal sebelum mengatakan apa saran yang dimintanya, dia tertawa. Tapi aku bisa menyarankan kau menemui Jack Brown dan minta pendapatnya. Sepertinya Jack cukup dekat dengan Helen, Edward menambahkan. Ya, sepertinya mereka berteman. Baiklah, kalau begitu aku akan minta saran Jack. Lalu pembicaraan antara Louis dan Edward berakhir. Setelah itu Louis ingin segera menemui Jack, tapi karena hari sudah malam, dia berencana untuk menemui keesokan hari. Sedangkan Edward malam itu tidak bisa tidur cepat. Hatinya bertanya-tanya, bila Louis benar-benar melamar Helen, akankah dia menerimanya? Edward berharap semoga Jack menceritakan semua dan Louis tidak jadi melakukan rencananya. Dia belum bisa merelakan Helen bersama pria lain. Di jajaran pertokoan Hyperion Street, Jack baru selesai berbelanja lalu memasuki tokonya dan langsung disambut Rob asistennya. Jack, tadi ada lelaki yang mencarimu. Karena kau tidak ada, dia menitipkan pesan ini untukmu, ujar Rob sambil menyerahkan secari kertas kecil. Jack membaca tulisan dalam kertas itu. Jack, bila kau ada waktu, tolong datanglah ke rumahku.
Ada hal yang ingin kutanyakan. Terima kasih, Louis Baylor. Jack tidak mengira mendapat pesan itu dari Louis. Selama ini mereka hanya mengenal dan jarang berkomunikasi serius. Ada apa ya, batin Jack? Karena hari itu Jack tidak sibuk, maka dia pun pergi ke Farron Hill memenuhi pesan tersebut. Sampai di sana seorang pelayan menyambut dan mempersilakan Jack duduk. Lalu tak lama Louis pun muncul di ruang tamu. Hai Jack, terima kasih kau sudah datang. Maaf mengganggu kesibukanmu, Louis sambil menepuk punggung Jack. Seorang Baylor mengundangku, pasti aku datang, kelakar Jack. Louis tersenyum. Sebaiknya kita ke ruanganku saja, biar lebih tenang, ucap Louis sambil mengarahkan Jack ke ruangannya yang jaraknya cukup jauh dari ruang tamu. Jack berjalan sambil membatin, rasanya ruang tamu di sini lebih besar dari rumahku. Setelah berada di ruangan Louis, Jack mulai bertanya, ada apa Louis? Sepertinya ada hal yang serius. Louis duduk di kursi sambil mempersilahkan Jack. Duduklah, lalu terdiam sebentar. Iya, ini hal yang cukup serius bagiku. Katakan saja. Kemarin aku bertemu Edward, minta saran dan pendapat tentang sesuatu. Louis terdiam. Tentang apa? Louis bangun dari tempat duduknya lalu melangkah. Tentang bagaimana aku harus meyakinkan perasaanku pada Helen dan memulai ikatan yang serius. Jack terkejut. Dia hanya membelalakan matanya, tapi tidak berkata apa-apa. Tapi dia tidak bisa memberi saran. Katanya aku sebaiknya minta saranmu saja, lanjut Louis. Jack memastikan apa yang didengarnya. Kau minta saran pada Edward? Ya, dia sahabatku dan kupikir orang paling tepat untuk meminta saran semacam ini. Lalu Louis duduk dan lebih dekat dengan Jack. Kau tahu, meskipun mungkin dulu aku terlihat sering berkencan, tapi tidak ada perasaan seperti ini. Hal ini benar-benar baru untukku. Iya, biasanya wanita-wanita itu yang mengejarmu sehingga kau tidak perlu mengungkapkan, kan? Kelakar Jack sambil tertawa. Louis hanya mengangguk pelan. Sekarang aku bingung bagaimana cara mengungkapkannya. Bahwa kau jatuh cinta pada Helen, sahut Jack. Louis menghela nafas, lalu melempar pandangan ke jendela. Bukan hanya itu. Aku ingin melamarnya. Jack tidak bisa menutupi raut wajahnya yang terkejut. Kau cukup dekat dengannya, kan? Mungkin memang lebih tepat meminta saranmu, ujar Louis. Apa kau yakin? Maksudku, ya kau punya banyak pengalaman dengan wanita kan? Justru karena aku berpengalaman, aku jadi yakin Jack. Semua yang berlalu tidak ada yang berarti, tidak seperti perasaanku pada Helen. Kira-kira bagaimana dengan perasaannya? Aku tidak yakin. Aku sudah pernah mengatakan aku mencintainya, tapi dia tidak menjawab apa-apa. Saat itu situasinya memang tidak memungkinkan untuk terbuka. Dan kau menceritakan hal ini pada Edward, termasuk keinginanmu melamarnya? Iya, kupikir sebagai pria yang sudah bertunangan, dia bisa memberi saran yang baik, tapi ternyata malah tidak bisa menjawab. Dia malah terlihat bingung, ucap Louis sambil tertawa. Jack terdiam dengan raut wajah terlihat terkejut dan bingung. Memangnya kenapa? Louis bertanya. Sepertinya aku tidak bisa langsung memberi saran padamu tanpa menceritakan satu hal, ucap Jack. Apa itu? Tapi mungkin ini cerita yang cukup panjang. Kalau begitu, bila kau tidak sedang sibuk, ceritakan saja, santai. Waktuku hari ini untukmu, ucap Louis dengan senyum lalu melangkah ke sebuah lemari. Kita bisa sambil menikmati minuman ini. Lalu dia membuka botol dan menuang minuman dan mengajak Jack bersulang. Lanjutkan Jack. Kalau Edward menyuruhmu meminta saranku, aku beranggapan bahwa dia ingin aku menceritakan sebuah rahasia. Rahasia? Dahi Louis berkerut. Jack mengangguk. Rahasia lama yang mungkin hanya kau ketahui dan karena aku masih menjadi tempat curahan hati Edward sampai saat ini. Louis mulai terlihat bingung. Kalau begitu ceritakanlah, pinta Louis. Mungkin aku akan mulai dari, kau tahu, aku dan Edward pernah menjadi relawan di Essex dan kembali sekitar 2 tahun lalu. Iya, Louis mengangguk. Namun dia masih bingung. Mengapa Jack harus bercerita tentang Edward saat mereka membahas Helen? Suatu saat kami mendapat tugas bersama beberapa rekan lain untuk membersihkan sisa ranjau di satu kawasan. Tapi musibah tak bisa dihindari. Masih ada ranjau yang aktif dan tiba-tiba meledak mengenai kami semua. Louis menyimak dan Jack melanjutkan. Aku terluka, tapi tidak terlalu parah, hanya terkena kaki, ucap Jack sambil menunjuk kaki kirinya. Tapi Edward terluka cukup parah sampai tidak sadar dan harus dievakuasi ke perawatan intensif. Dia tidak sadar cukup lama. Jack minum dari gelasnya lalu melanjutkan.
Suatu ketika Edward bercerita apa yang dia rasakan saat itu. Dia siuman dari keadaan tidak sadarnya, perlahan membuka mata, dan samar melihat seorang wanita cantik sedang di dekatnya. Saat itu dia pikir dia sudah mati dan berada di surga, dan itu bidadari yang mendampinginya. Jack tertawa, padahal itu adalah perawat yang sedang mengobati lukanya. Louis pun tertawa mendengar cerita Jack. Jack terdiam sesaat lalu melanjutkan, perawat itu adalah Helen. Saat mendengar itu, tawa di wajah Louis seketika hilang. Wajahnya langsung berubah, penuh pikiran dan tegang, seolah dia sudah tahu akan kemana arah cerita itu. Ya, aku dan Helen sebetulnya sudah kenal dan berteman sejak di Essex. Sedangkan Edward dan Helen, mereka lebih dari teman, tutur Jack. Louis langsung menghentakkan punggungnya ke kursi. Raut wajahnya seketika berubah. Dia terdiam dengan tatapan mata kosong. Apa kau sudah mengerti inti cerita ini atau ingin aku lanjutkan? Tanya Jack. Louis tahu harus akan menahan perasaannya untuk mendengar cerita Jack. Tapi karena penasaran dia menjawab, lanjutkan saja, ceritakan semuanya. Jack pun menceritakan kelanjutan hubungan Edward dan Helen sejak itu. Bagaimana mereka sangat dekat dan saling mencintai, selalu bersama dan bahagia. Sampai akhirnya mereka harus berpisah tempat karena relawan telah selesai, sementara perawat masih di Essex dan akan segera ditugaskan di tempat lain. Helen berjanji akan mengabari lokasinya lewat surat yang dititipkan ke alamat Jack. Namun sampai lama surat itu tak pernah datang, hingga akhirnya Edward menjalin hubungan dengan Mary, dan atas desakan keluarga mereka bertunangan meskipun Edward tidak pernah benar-benar mencintai Mary. Dan akhirnya diketahui, surat itu dimusnahkan kakaknya Nicole. Lalu akhirnya secara tak diduga, Edward dan Helen bertemu lagi di pesta pertunangan Edward dengan Mary, dan akhirnya semua harus diakhiri. Louis terdiam seperti mati rasa. Minumannya telah habis, tapi dia memegang gelas kosong itu. Tatapan matanya kosong, dia tidak tahu apa yang harus dirasakan. Sebuah cerita cinta yang manis namun harus berakhir tragis. Tapi sayangnya, cerita itu tentang sahabatnya dan wanita yang dicintainya. Jack bisa memahami perasaan Louis. Bila Louis menggabungkan berbagai kejadian yang telah terjadi selama ini, cerita Jack memang menjadi masuk akal, seperti sebuah puzzle yang sudah terangkai. Hanya saja Louis tidak menyadari apa yang ada di depan matanya selama ini. Helen sering berusaha menghindari Edward, terutama bila ada Mary. Dan saat mereka berdansa di pestanya malam itu, menunjukkan ada sesuatu yang dalam antara mereka. Tapi Edward tetap akan menikahi Mary, bukan? Akhirnya Louis angkat bicara. Karena Helen yang memintanya. Dia tidak ingin ada masalah dengan keluarga Howard yang juga keluarganya, jawab Jack. Kalau tidak, mungkin mereka sudah lari dari Moldena. Lalu suasana menjadi hening. Aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan, Jack, ucap Louis sambil menundukkan kepala. Aku mengerti, ini memang sesuatu yang sangat mengejutkan. Keduanya lalu terdiam. Jack minum, lalu duduk lagi. Louis masih terdiam, tanpa ekspresi. Kembali pada pembicaraan awal. Kalau kau minta saranku, kusarankan untuk ikuti saja kata hatimu, ucap Jack. Lalu terdiam dan melanjutkan. Semua orang punya masa lalu, dan mereka hanya ingin lebih baik untuk masa depan. Louis mengangguk. Mungkin tidak mudah bagi mereka berdua untuk melupakan dan menyembuhkan luka hati. Tapi aku yakin Helen selalu bisa bangkit dan menyusun kepingan hatinya yang patah. Mata Louis terlihat berkaca-kaca. Jack tidak pernah melihat seorang Louis Baylor seperti itu. Sebagai teman Helen, aku hanya ingin dia bahagia. Dia selalu memikirkan kebahagiaan orang lain sampai melupakan dirinya sendiri, ucap Jack dengan sedikit tertawa. Untuk beberapa saat mereka terdiam, terlarut dalam hening dan haru. Terima kasih Jack, semua yang kau ceritakan hari ini sangat berarti. Jack mengangguk. Semoga yang terbaik untukmu, sambil memegang pundak Louis yang seperti lemas tak berdaya. Penuturan kisah dari Jack benar-benar telah mengguncang perasaan Louis. Sekarang dia tidak hanya berpikir tentang bagaimana cara mengungkap hatinya pada Helen, tapi harus memahami apa yang dirasakan dirinya sendiri setelah semua cerita itu. Setelah Jack pergi, Louis masih terdiam lama di ruangannya.
Tenggelam dalam perenungan, kisah yang disampaikan Jack sungguh menjadi kejutan, sebuah turbulensi hidup yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Dia selalu dengan mudah memiliki apapun, tapi seolah sekarang dia sedang diuji untuk mendapatkan apa yang sangat dia inginkan. Louis menjadi ragu, akankah Helen membalas perasaannya bila di hatinya masih ada cinta yang lain? Meskipun semua sudah diakhiri, tapi apa yang di dalam hati belum tentu berakhir. Namun mendengar semua penuturan Jack, Louis semakin mengenal sosok Helen. Dia bukan hanya seorang wanita yang cantik dan pintar, tapi juga cerminan wanita yang sangat kuat, tegar, berhati mulia. Dia tidak pernah mengenal seseorang seperti itu. Louis tahu dirinya memiliki segalanya, tapi sekarang dia merasa Helen bahkan terlalu baik untuknya. Louis menjadi ragu. Dia berpikir untuk menenangkan diri dulu dan mencoba berpikir jernih agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Cintanya yang menggebu sekarang teredam setelah mendengar semua kisah tentang Helen dan Edward. Dia coba untuk menahan dirinya, tidak menemui Helen dulu agar bisa memahami apa yang nanti dia rasakan. Setelah perjalanan ke Welwan, Helen mulai sering memikirkan hubungannya dengan Louis. Saat itu dia membisikkan pernyataan cinta padanya. Apakah itu benar atau hanya reaksi emosional saat dia ada di pelukannya? Helen berusaha untuk tidak menganggap semua itu terjadi. Tekadnya untuk tidak terpengaruh perilaku Louis masih dia ingat. Namun, mengapa sekarang dia selalu terbayang sosok Louis? Bahkan hal yang membuat hatinya tidak bisa mengabaikan begitu saja segenap perhatian dan pesonanya. Tapi perasaan yang mulai timbul itu sering tertutup dengan ketakutan dan trauma atas kegagalan cinta yang baru dialaminya. Terlebih setelah beberapa hari sejak dari Melmont, tidak ada kabar berita atau pertemuan dengan Louis. Helen semakin tidak yakin atas pernyataan yang pernah diungkapkan Louis. Mungkin benar, dia hanya tertarik dan bersemangat saat bersamaku, tapi bukan benar-benar mencintaiku. Sebaiknya aku hapus saja semua angan-angan ini, batin Helen. Lalu Helen berusaha untuk tetap menjalani hari-harinya tanpa terpengaruh perasaannya. Meskipun kadang saat malam hari menjelang tidur dia terbayang wajah Louis dan segala canda tawa saat bersamanya. Kadang dia merindukannya. Helen merasa bodoh sudah terbawa perasaan, padahal dia sudah bertekad untuk tidak terpengaruh. Sekarang, apa dia harus merasa kecewa lagi? Helen menutup kepalanya dengan bantal di tempat tidur, merasa kecewa pada dirinya sendiri. Apa yang harus kulakukan untuk keluar dari jeratan perasaanku ini? Keesokan hari, Helen seperti biasa berusaha menyibukkan diri dalam berbagai hal setelah selesai praktek di klinik. Helen mencoba melepas penatnya dengan mengajak Rose Bloomwood berjalan-jalan di pusat kota. Wah, tumben sekali kau mau mengajakku jalan-jalan, ucap Rose. Aku tidak pernah berbelanja dengan Bibi. Ayo kita coba cari pakaian dan aksesoris baru. Rose senang sekali. Mereka pun pergi ke pertokoan dan butik di pusat kota. Sebagai rasa terima kasih, Helen membelikan sebuah gaun untuk Rose. Kenapa kau repot-repot? Sudahlah, simpan saja uangmu. Rose malah khawatir Helen menghabiskan uangnya yang tidak seberapa. Bibi, aku tidak pernah menerima apapun. Padahal kau sudah memberiku semua. Ini sebagai rasa terima kasihku, ujar Helen memaksa. Tapi kau juga perlu. Helen menyela. Bibi, tenang saja. Kau tahu, setiap aku mengunjungi dan merawat nenek Clara, dia selalu memberiku uang. Barulah Rose mengangguk. Mungkin nenek melihat bajuku terlalu biasa ya, jadi dia ingin aku membeli gaun-gaun yang bagus seperti punya Mary, lanjut Helen. Meskipun memakai baju biasa, kau tidak kalah cantik dengan Mary, ucap Rose. Entah mengapa setelah mendengar itu Helen merasa ada persaingan antara dia dan Mary. Sebelumnya dia tidak pernah berpikir begitu. Tapi ternyata orang bisa saja membandingkan dia dan Mary, pikirnya. Setelah puas berbelanja, mereka pun kembali ke rumah. Sampai di sana Dr. Bloomwood menyambut di halaman. Ada yang menunggu kalian di ruang tamu. Lalu Rose dan Helen berjalan ke ruang tamu. Mereka lihat Louis sudah duduk di sofa ruang tamu, memegang seikat rangkaian bunga peoni dan lili yang sangat cantik. Louis berdiri sambil tersenyum. Selamat sore, pasti menyenangkan berbelanjanya. Rose mengangguk dan tersenyum. Helen tidak terlalu merespon. Raut wajahnya masih sedikit kesal. Ini untukmu, Nyonya. Louis menyerahkan karangan bunga yang dibawanya pada Rose. Benarkah untukku? Rose berseru. Louis mengangguk. Terima kasih. Rose kegirangan dan tersipu.
Mendapatkan bunga yang cantik dari seorang lelaki muda tampan membuat terus berdebar serasa muda kembali. Bolehkah kami bicara berdua di sini? Louis meminta izin Rose. Tentu saja. Rose tersenyum lalu melangkah meninggalkan ruang tamu. Louis mengalihkan pandangannya pada Helen yang kurang menunjukkan raut muka ramah dan senang. Kupikir bunga itu untukku, Helen berkata sambil melangkah ke arah jendela membelakangi Louis. Akan ada lebih banyak bunga untukku. Itu sebagai tanda terima kasihku pada Nyonya Bloomwood yang telah menjagamu di sini, ujar Louis. Aku kira kau sudah lupa alamat rumah ini. Tumben kau datang ke sini, Helen berkata dengan ketus. Louis tertawa. Dia senang melihat Helen ingin marah karena dia lama tak mendatanginya. Rupanya kau merindukanku ya. Ah tidak, Helen mengelak, memalingkan mukanya ke halaman sambil berdiri di tepi jendela. Katakan saja kau rindu. Aku juga sangat merindukanmu, Louis mengucap di belakang Helen. Kau hanya pandai menggoda. Aku jujur. Apa sekarang kau juga jujur? Tentang apa? Bahwa kau tidak merindukanku. Helen membalik tubuhnya. Kau sedang mempermainkanku ya? Louis tertawa. Apa kau selalu curiga seperti ini? Kau sengaja mengatakan hal yang indah, lalu berhari-hari menghilang tanpa kabar. Aku bisa menjelaskan kenapa. Tidak perlu dijelaskan. Sebetulnya apa yang ingin kukatakan hari ini akan menjelaskan semua itu. Memangnya apa yang akan kau katakan? Katakan dulu, kau sedang merindukanku. Aku juga tidak tahu. Helen bingung harus menjawab apa. Aku berusaha menahan perasaanku. Lalu Louis tidak sabar. Dia peluk Helen yang bersandar di dinding dan berusaha menciumnya. Tapi Helen menghindar. Baiklah, aku tidak ingin bercanda. Karena aku mau mengatakan hal yang serius, ujar Louis sambil melangkah lalu duduk di sofa. Wajahnya mulai terlihat lebih serius. Helen, aku telah mengetahui satu hal yang sangat penting. Tentang apa? Louis terdiam, masih ragu untuk memulai pembicaraan. Helen mengerutkan dahi sambil memandang Louis menunggu jawaban. Tentang kau dan Edward. Telinga Helen bagai disambar petir. Dia menutup mulutnya dengan tangannya. Nafasnya langsung berat. Dia membalik tubuhnya memandang keluar jendela membelakangi Louis. Raut wajahnya nampak sedih. Apa yang kau tahu? Siapa yang memberitahumu? Jack, tapi sepertinya itu keinginan Edward. Helen ingin menangis. Kenapa mereka tega? Ucapnya lirih. Itu sudah benar-benar berakhir, Helen berkata sambil terisak, mengusap air mata di pipinya. Tenanglah, aku tidak bermaksud membuatmu terkenang dan bersedih. Duduklah. Louis menarik tangan Helen untuk duduk di sofa. Apakah bagimu itu sudah benar-benar menjadi masa lalu? Tanya Louis. Helen mengangguk. Tentu saja. Aku juga sangat terkejut saat Jack menceritakan semua itu. Perlu waktu bagiku untuk merenungkan dan memikirkan aku harus bagaimana selanjutnya. Helen masih tertegun. Louis melanjutkan. Aku tidak ragu saat menyatakan cinta padamu. Itu memang yang kurasakan saat itu. Tapi setelah mendengar hal ini, aku menjadi goyah. Aku memutuskan untuk berpikir dan menyelami perasaanku sendiri. Aku takut dalam hatimu masih ada dia dan kau akan menolakku. Helen tidak bisa berkata-kata. Dia ingin menjawab, tidak ada lagi Edward di hatinya. Tapi dia sendiri ragu. Tapi rasanya pengecut sekali kalau aku takut ditolak. Aku sudah jujur dengan perasaanku. Dan aku semakin yakin setelah berhari-hari tidak bertemu dirimu. Aku menderita. Saat Helen dipenuhi rasa haru di hatinya karena kata-kata Louis, tiba-tiba Louis berlutut di hadapannya sambil memegang tangannya. Helen, aku tidak bisa melihat isi hatimu. Mungkin saja masih ada perasaan dan kenangan yang tersisa. Aku tidak bisa menuntutmu menghilangkan begitu saja. Aku hanya bisa menawarkan padamu untuk bersama denganku melewati hari-hari esok sambil terus berusaha menghilangkan kenangan dan lara. Jangan kau lewati sendiri. Helen semakin terharu. Dia menitikkan air mata dan mengusapnya. Dengan segenap perasaan yang aku yakin nyata, aku ingin mengatakan lagi, aku benar-benar mencintaimu. Dan aku ingin menikah denganmu. Perasaan Helen campur aduk tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Di mata Helen, Louis sedang berlutut di depannya bagai malaikat yang sedang menyelamatkannya dari kehancuran. Helen mengangguk, tapi lalu menggeleng. Louis, terima kasih. Semua yang kau katakan ini sangat berarti. Kau membuatku sangat bahagia. Lalu Helen menarik Louis agar duduk di sampingnya. Tapi seperti yang kau tahu,
Aku telah melewati satu fase dalam hidup yang sangat menyakitkan. Perlu waktu untuk mengobati hati itu. Tapi aku sudah bertekad untuk melanjutkan hidup dan membuka hati pada orang lain. Louis menghela nafas. Aku mengerti. Aku masih dilanda rasa takut dan trauma. Kalau aku gagal dalam hubungan sebelumnya, mungkinkah kita akan berhasil? Mengapa tidak? Kau seorang bailer. Akankah keluargamu menerimaku yang hanya seorang yatim piatu dan tidak punya apa-apa? Hah? Louis tertawa. Kau juga seorang Howard? Namaku bukan Howard. Louis tertawa lagi. Aku tidak peduli. Aku hanya tahu kau Helen Green yang kucintai. Kalaupun orang tuaku tidak mendukung, aku tidak peduli. Itu akan menjadi masalah. Baiklah, masalah itu serahkan padaku. Kau jangan khawatir. Kau tahu kenapa aku khawatir? Aku trauma. Louis mengangguk, tapi aku tidak terikat pada siapapun. Aku bebas memilih dan aku bisa meyakinkan kedua orang tuaku. Tapi terlepas keluarga, katakan bagaimana sebetulnya perasaanmu padaku. Aku menyayangimu, tapi aku ingin benar-benar mampu membalas perasaanmu dengan segenap hatiku. Bukan hanya karena kegembiraanku sesaat, karena kau telah mengucapkan semua hal itu. Baiklah, aku akan setia menanti jawabanmu. Tapi mulai sekarang, aku tak mau jauh darimu, ucap Louis. Helen mengangguk dan dia merasa bahagia.